Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan Asri Nur Hayati, Farida Aini, M. Irwan, Masalim Muhammad, dan Rudi Firmansyah. Kami akan mempresentasikan dengan tema peradaban dinasti Safawiyah dan Fatimiyah. Dalam sejarah perjalanan kerajaan Islam, kondisi politik pemerintahannya mengalami pasang surut. Kadang mengalami kemajuan dan kadang pula mengalami kemunduran. Terutama pada masa pertengahan, yakni antara 1250 sampai 1800 Masehi. Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada periode klasik telah dihancurkan oleh tentara Mughal dan mengakibatkan runtuhnya Khilafah Abbasiyah di Baghdad. Runtuhnya kekhalifahan ini mengakibatkan pemerintahan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaan Islam terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang satu dengan lainnya saling memerangi. Kondisi politik yang disebutkan di atas terus berlangsung hingga muncul dan berkembangnya 3 kerajaan besar, yakni Turki Utsmani dan 2 lainnya adalah Kerajaan Safawi di Persia dan Mughal atau yang biasa juga disebut Kerajaan Mongol di India. Asal-usul berdirinya Kerajaan Safawi di Persia. Sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awalnya Kerajaan Safawi hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Ardabili di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat ini dinamakan Safawi yang diambil dari nama pendirinya. Nama tersebut bertahan hingga aliran ini beralih menjadi gerakan politik, bahkan hingga berhasil mendirikan kerajaan. Safi al-Din adalah seorang sufi yang beraliran Syiah. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa ia adalah keturunan Imam ke-7 Syiah Itsna Asyariah, Musa al-Qasim. Gurunya bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zahid, sekaligus sebagai mertuanya. Sebelum gurunya wafat, Safi al-Din ditunjuk sebagai penggantinya untuk memimpin tarekat Zahidiyah yang didirikan oleh gurunya. Di bawah kepemimpinannya, Zaidiyah beralih menjadi Safawiyah. Para pengikutnya sangat teguh memegang ajaran agama. Dalam tarekat ini, apabila terjadi pergantian pemimpin, maka dilakukan dengan sistem penunjukan langsung, yaitu apabila seorang ayah wafat, pimpinan tarekat yang dipimpinnya diambil oleh putranya. Hal ini menjadi tradisi turun-temurun dalam tubuh tarekat. Setelah Safi al-Din wafat, ia digantikan oleh putranya Sadr al-Din, lalu Khawaja Ali, lalu Ibrahim. Rupanya mereka berpengaruh oleh konsep imamah Syiah, bahwa imam itu ditunjuk langsung dan secara turun-temurun. Kemajuan Kerajaan Safawi di Persia. Sama halnya dengan kerajaan-kerajaan lainnya, dalam sejarah perjalanan Safawi telah dicapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan militer. Pada masa awal, Kerajaan Safawi berbentuk suatu pemerintahan teokratik. Pejabat tinggi negara dipegang oleh wakil syah, baik dalam urusan politik maupun keagamaan. Jabatan ini pertama kali dipegang oleh seorang Qizilbashi dari suku Syamluk. Demikian juga panglima perang dipegang oleh Qizilbashi. Sedangkan wazir, pemimpin birokrasi pemerintahan, dan sadr,
pemimpin lembaga keagamaan dipegang oleh orang-orang Persia. Kondisi perpolitikan ini berlangsung hingga wafatnya Ismail I. Kebijaksanaan Ismail tersebut pada akhir pemerintahannya menimbulkan dampak negatif bagi kerajaan Safawi. Hal ini ditandai dengan adanya persaingan tidak sehat dalam tubuh kerajaan antara suku-suku Turki, pejabat-pejabat keturunan Persia, dan Qizilbashi dalam merebut pengaruh untuk memimpin kerajaan. Pada masa Abbas I, kondisi politik Safawi yang menurun bangkit kembali. Abbas I mampu mengatasi situasi politik kerajaan. Adapun langkah-langkah pemilihan kerajaan yang ditempuhnya, pertama, menghilangkan dominasi pasukan Qizilbashi atau kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, Sirkasia yang telah ada sejak masa Tahmasab I. Kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Dengan perjanjian tersebut, Abbas I harus melepaskan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan. Di sisi lain, Abbas juga berjanji tidak menghina 3 Khulafaur Rasyidin setiap hari Jumat. Kehancuran kerajaan Safawi di Persia. Setelah wafatnya Abbas I, kerajaan Safawi diperintah oleh 6 orang raja, yaitu Shafi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmasab II, dan Abbas III. Kejayaan pada masa Abbas I tidak dapat berkembang, yang akhirnya membawa kepada kemunduran dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Safawi. Faktor intern mundur dan kehancuran kerajaan Safawi. Yang pertama, pada masa Shafi Mirza dan Shah Abbas II, administrasi pemerintahan dirubah beberapa provinsi kaya dibawahi oleh pemerintahan pusat, diperintah langsung oleh Shah. Kebijakan ini membawa akibat negatif bagi kerajaan, yaitu melemahkan kelompok Qizilbashi yang menguasai daerah provinsi-provinsi sehingga kerajaan kehilangan kekuatan. Karena kelemahan tersebut tidak segera ditanggulangi dan kekuatan yang gulam atau budak-budak yang tidak memiliki mutu tempur seperti kelompok Qizilbashi. Yang kedua, terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. Yang ketiga adalah dekadensi moral dari para raja-raja dan watak mereka yang kejam, seperti Shafi Mirza yang tidak segan-segan membunuh pembesar-pembesar kerajaan, Abbas dan Sulaiman yang pemabuk dan tidak terlalu memperhatikan kondisi kerajaan. Akibatnya, rakyat bersikap apatis terhadap pemerintah. Faktor-faktor ekstern menyebabkan kemunduran, bahkan menjadi faktor kehancuran kerajaan Safawi. Konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dan Safawi yang tidak pernah berhenti, mengakibatkan lemahnya kekuasaan Safawi. Kelemahan-kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya. Ditambah lagi dengan banyaknya daerah dalam wilayah kekuasaan Safawi melepaskan diri dan melakukan pemberontakan daerah-daerah yang melepaskan diri terhadap kerajaan. Dari faktor intern dan ekstern di atas, kerajaan Safawi akhirnya mengalami kehancuran dan berakhirlah kekuasaan dinasti Safawi di Persia. Pada tahun 1736 Masehi yang dijatuhkan oleh Nadir Shah, seorang kepala salah satu suku bangsa Turki yang ada di Persia ketika itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.